Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Social Media Marketing Strategy in TikTok and Instagram Reels. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang berjudul copywriting, teman-teman ya. Jadi apa sih itu copywriting? Copywriting itu adalah seni dan juga ilmu untuk bisa meyakinkan seseorang itu lewat kata-kata. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya akan kita mulai dari penjelasannya, teman-teman. Nah ini jadi bagaimana sih untuk menjadi seorang copywriter yang baik? Pertama kita harus tahu dulu pengertian copywriting. Apa pentingnya copywriting, terus teknik copywriting nih. Tentang formula AIDA dan lain sebagainya itu kita harus tahu, teman-teman. Nah bentuk-bentuk copywriting, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya naskah penjelasan. Terus ada skenario, caption, lalu headline dan judul. Jadi teman-teman, copywriting itu nggak mesti harus berbentuk naskah, teman-teman ya. Skenario konten atau suatu script konten itu juga bisa menjadi suatu copywriting, teman-teman. Jadi gimana sih rundown dari konten teman-teman itu, semuanya itu bisa jadi copywriting juga, teman-teman. Audio pun begitu. Audio pun yang mengatakan sesuatu atau memberikan kalimat-kalimat itu yang sebelumnya ditulis terlebih dahulu itu merupakan bagian dari copywriting juga, teman-teman. Nah jadi copywriting itu jangan terpaku hanya dengan naskah atau teks saja, teman-teman. Pada dasarnya copywriting juga bisa berupa video, mungkin video yang diterapkan dari script konten gitu, teman-teman, atau script, teman-teman ya. Lalu bisa berupa audio yang merupakan dari kalimat-kalimat yang ditulis terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat yang persuasif dan lain sebagainya, teman-teman. Gambar pun bisa, teman-teman ya. Jadi copywriting itu nggak mesti harus dituangkan dalam bentuk naskah, teman-teman, seperti itu. Nah, apa sih itu copywriting? Copywriting adalah teknik menulis naskah untuk membuat orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi, kalau saya sendiri pribadi ini menerjemahkan copywriting itu sebagai ilmu dan seni dalam meyakinkan seseorang itu melalui suatu naskah, teman-teman ya. Jadi, gimana sih caranya kita bisa mempengaruhi seseorang itu lewat kata-kata, teman-teman ya. Nah, contoh tindakan-tindakan yang ingin kita capai nih, teman-teman. Yang pertama, misalnya kalau kita menggunakan copywriting untuk apa gitu? Untuk membeli produk dan jasa kita, berlangganan, melakukan visiting, memberikan engagement, like, comment, dan subscribe, dan lain sebagainya. Itu sebagai upaya dari kita untuk bisa membuat audiens kita tuh untuk mau melakukan tindakan untuk kita, seperti itu, teman-teman. Nah, pentingnya apa sih? Copywriting itu akan mempermudah promosi dan menargetkan target pasar kita secara tepat, teman-teman. Terus juga kebanyakan orang saat ini melakukan riset terlebih dahulu nih pada sosial media dan web sebelum melakukan pembelian. Jadi kalau kita bisa membuat suatu copywriting yang bagus dalam halaman sosial media kita ya, ini konteksnya kita bicara tentang sosial media ya, TikTok dan Instagram Reels. Kalau kita bisa membuat konten yang bagus dengan copywriting yang bagus, maka kan banyak yang lihat juga. Jadi ketika misalnya teman-teman nanti audiens kita ada yang pengen beli produk kita, misalnya kita jualan baju gitu. Nah, ketika mereka searching tentang baju-baju, nah mungkin kalau kita punya copywriting yang bagus atau script konten yang bagus ataupun dari segi penjelasannya bagus juga, nah itu mungkin bisa mempengaruhi mereka untuk bisa membeli barang kita, teman-teman, seperti itu. Karena pada dasarnya kita mempromosikan produk kita pada sosial media, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk membuat suatu copywriting kita harus tahu dulu nih konsep atau formula AIDA. AIDA itu apa sih? AIDA itu adalah attention, interest, desire, dan action, teman-teman. Jadi kita dalam melakukan formula AIDA ini merupakan tahapan-tahapan, teman-teman. Untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan pada slide ini. Nah, jadi pertama kalau kita pengen mempengaruhi orang itu kita harus tarik dulu perhatiannya dari segi intentionnya. Lalu kita lihat juga nih kira-kira minatnya gimana, teman-teman. Setelah itu kita tarik lagi keinginannya gimana. Lalu setelah kita tahu keinginannya apa, kita penuhi, baru kita bisa melakukan action. Action ini apa? Action ini merupakan tindakan persuasi, teman-teman. Kita menyuruh dia untuk melakukan apa untuk kita, seperti itu. Jadi nanti ada yang namanya action ini sebenarnya call to action ya. Call to action itu maksudnya kayak suatu perintah atau suatu commanding yang dilakukan oleh kita sebagai pemasar tuh untuk mempersuasi ya penonton kita tuh untuk membeli produk kita, untuk melakukan like, subscribe, dan lain sebagainya. Itu jadi untuk melakukan tindakan untuk kita, seperti itu, teman-teman ya. Nah, attention pertama. Attention itu bagaimana cara kita menarik perhatian target pasar kita, teman-teman ya. Dengan apa? Dengan judul dan headline yang menarik, teman-teman ya. Ini berkaitan dengan sampul ya. Jadi kalau sampul kita udah gak menarik, maka akan susah juga, teman-teman, untuk bisa menarik perhatian dari para audiens kita. Terus
dengan gambar-gambar, kalimat-kalimat pembuka yang menarik. Karena pada dasarnya teman-teman, fokus dari orang dewasa dalam melihat video pendek singkat seperti dari TikTok dan juga di Instagram itu only 7 detik. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan 7 detik itu dengan benar, maka kita bisa mendapatkan view yang full dari mereka gitu. Jadi kita bisa mungkin harus menarik perhatian itu dari detik pertama, dari 7 detik pertama ini teman-teman, seperti itu. Nah, terus interest nih, untuk memancing minat, cara terbaiknya adalah kita memberikan informasi data statistik, studi kasus, statement dan alasan yang logis teman-teman. Nah, jadi ini diperlukan juga teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen meyakinkan konsumen kita harus memberikan statement-statement yang logis, terus data-data yang bagus juga teman-teman untuk bisa meyakinkan mereka seperti itu ya. Nah, terus desire. Dalam tahap ini, Anda akan membuat target pasar Anda sangat-sangat menginginkan produk Anda dengan menyebutkan benefit dan manfaat dan memancing emosi negatif keresahan yang ada dan memberikan solusi untuk keresahan tersebut. Jadi kita memberikan suatu solusi dari apa yang mereka cari ketika melihat konten kita. Misalnya kita jualan jualan baju teman-teman. Kita lihat ini benefit menggunakan baju kita. Misalnya kita pakai produk kita itu bikin nggak panas. Terus kalau dipakai nyaman dan matching dengan berbagai macam outfit. Nah, ini menjadi suatu solusi atau keinginan apa sih yang ingin mereka lihat dari konten kita itu kita beri gitu teman-teman ya. Seperti itu, desire itu memberikan apa yang diinginkan oleh dari konsumen tersebut, seperti itu. Nah, terakhir kalau kita udah bisa memenuhi semuanya, baru kita bisa meminta sesuatu nih. Kan kita mendahulukan hak dulu, baru kewajiban dulu, baru kita bisa menuntut hak teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita bisa nih melakukan yang namanya action. Actionnya ini atau disebut dengan call to action ini merupakan tindakan mengajak nih untuk mengambil tindakan teman-teman ya. Tindakannya berupa apa aja? Membeli produk, mendaftar akun, mendownload, mengirim email, menelpon, ungkapan bagian ini atau sering disebut dengan call to action teman-teman. Jadi apa aja nih teman-teman? Kayak misalnya suruh subscribe, suruh like dan sebagainya, itu permintaan kita untuk diterjemahkan ke konsumen teman-teman, seperti itu ya. Nah, terus gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik? Biasanya dengan cara pengujian teman-teman. Pengujian ini diberi nama dengan A or B test teman-teman ya. Atau disebut juga dengan split test. Artinya periode yang sama akan menampilkan 2 atau lebih varian copywriting teman-teman yang berbeda. Jadi misalnya teman-teman punya satu ide konten. Ide konten ini diterjemahkan dalam 2 script teman-teman ya. Nah, itu bisa dilihat yang mana sih yang dapat engagement paling banyak, yang mana sih yang dapat respon paling bagus. Nah, itu semuanya bakal menjadi acuan mana kira-kira yang bisa terbaik nih teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin menguji suatu copywriting itu bisa dari split test ini teman-teman, seperti itu ya. Nah, nih komponen-komponen utama untuk membuat suatu, ini bukan landing page ya, suatu halaman sosial media, landing page sosial media yang baik itu apa aja sih? Pertama, kita harus bikin headline yang bagus. Terus gambar video yang menarik, terus badan isi penjelasan yang bagus, terus kita memberikan suatu social proof atau suatu solusi teman-teman ya. Terus yang terakhir kita memberikan call to action teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membuat copywriting untuk sosial media? Pertama, kita bisa membuat caption dan singkat dan penuh makna gitu teman-teman ya. Yang kedua, kita berikan hashtag yang seperlunya dan juga efektif teman-teman ya. Dan yang terakhir, gunakan emoji, hindari typo, dan sesuaikan caption dengan konten dan video yang teman-teman upload. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.